Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Saya Alvin dari KPP Pratama Tabanan. Siang hari ini saya akan sharing dengan Bapak Ibu Bendahara di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Jembrana mengenai PMK 231 tahun 2019 yang mungkin pada pertengahan tahun kemarin Bapak dan Ibu sekalian melakukan updating ya atas NPWP dari sebelumnya NPWP berbasis bendahara, sekarang NPWP itu berdasarkan nama instansi seperti itu. Nah, itu efek dari PMK 231 lah. Apa aja sih sebenarnya isi dari PMK 231 tahun 2019? Maka hari ini saya dan rekan saya, Bapak Putu Windy, akan menyampaikan sharing mengenai PMK 231. Yang pertama, dasar hukumnya itu ada di Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 2 Ayat 5, mengenai tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP, pengukuhan dan pencabutan PKP, Pasal 3 Ayat 3C, batas waktu dan tata cara pelaporan, serta Pasal 9 Ayat 1 mengenai jatuh tempo pembayaran dan penyetoran. Kedua adalah Undang-Undang PPH Pasal 21 Ayat 8 mengenai output sehubungan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Kemudian Pasal 22 Ayat 2 mengenai pemungutan PPH sehubungan dengan pembayaran atau penyerahan barang seperti itu. Yang ketiga adalah Undang-Undang PPN Pasal 16 Ayat 2 mengenai tata cara pemungutan penyetoran PPN oleh pemungut PPN. Ya, latar belakang yang pertama adalah kondisi database master file NPWP bendahara pemerintah itu di Indonesia masih tidak tertata ya, karena ada satu satker misalnya NPWP-nya ternyata punya 2 atau 3 seperti itu. Nanti jadi seperti ini contohnya, di jumlah satker yang terdaftar di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yaitu satker yang menangani APBN itu jumlahnya 36.000. Terus jumlah satker yang terdaftar di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan itu satker APBD ada 29.500. Terus jumlah desa penerima dana desa itu 74.953. Jadi total jumlah bendahara seharusnya itu di Indonesia ada 140.620. Tapi di master file Direktorat Jenderal Pajak ada jumlahnya 400.663. Jadi sangat jauh ya, karena ada beberapa satker yang ternyata double-double untuk NPWP-nya seperti itu. Terus yang kedua adalah kondisi pemenuhan kewajiban bendahara, yaitu menghitung pajak, terus membayarkan atau menyetorkannya, kemudian melaporkan SPT massa seperti itu. Yang selama ini ternyata banyak atau ada yang belum melaksanakan dengan benar atau rutin seperti itu. Terus yang ketiga adalah kondisi pengawasan kepatuhan bendahara, yaitu pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak sendiri. Yang keempat adalah kondisi existing regulasi bendahara. Jadi ada kebijakan-kebijakan dari bendahara pemerintah yang diakomodir di PMK 231 ini. Seperti itu. Jadi bendahara yang sebelumnya NPWP-nya itu atas nama bendahara, misalnya bendahara dinas pendidikan gitu. Jadi sekarang namanya langsung berdasarkan instansinya, Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan gitu misalnya. Jadi semua itu ketentuannya di Undang-Undang KUP, PPH, dan PPN itu diatur di Peraturan Menteri Keuangan. Nah, oleh karena itu
pada tahun 2019 terbitlah PMK ini yang mencakup ketentuan mengenai NPWP dan pelaporan pajak-pajak bendahara. Jadi nanti juga ada namanya SPT yang dirangkum. Jadi PPN, PPH itu nanti pelaporannya jadi satu SPT gitu. Jadi tidak sendiri-sendiri seperti sekarang. Itu. Ya. Ketentuan formalnya yang pertama syarat formal NPWP dan PKP diatur di situ. Terus tata cara dan jangka waktu penyetoran juga diatur di PMK 231. Setelah itu untuk ketentuan material ada kewajiban output PPH atas belanja pemerintah, kewajiban pemungutan PPN, serta kewajiban pemungutan PPN atas pendapatan pemerintah. Ini lebih ke BLU nantinya untuk PPN, kewajiban memungut PPN. Next. Nah, definisinya, jadi di pasal 1 PMK tersebut didefinisikan bahwa instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. Jadi perlu digarisbawahi, instansi pemerintah itu bisa mendapatkan NPWP apabila punya tanggung jawab penggunaan anggaran. Jadi ada DIPA-nya tersendiri, ada kode satkernya juga seperti itu. Jadi kalau nanti ternyata ada yang tidak ada DIPA-nya sendiri atau kode satker, nanti akan ngikut ke instansi yang menaungi. Jadi seperti bendahara sekolah, itu nanti akan ikut di dinas pendidikan. Seperti itu, bendahara bos ya. Jadi seperti itu. Next. Instansi pemerintah itu wajib mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan instansi pemerintah menurut keadaan sebenarnya. Jadi yang bisa melakukan pendaftaran itu untuk instansi itu kepala instansi pemerintah pusat atau KPA atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan, ini untuk APBN. Terus untuk APBD atau kepala instansi pemerintah daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan. Terus untuk dana desa, kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa. Nah, jadi setelah diwajibkan untuk mendaftarkan diri, akan diberikan NPWP sesuai dengan tempat kedudukannya. Dan tidak ada NPWP cabang ya istilahnya untuk instansi pemerintah. Semuanya terpusat. Next. Nah, ini poin kritis NPWP di PMK 231 ini harus ada DIPA-nya. Jelas yang mempertanggungjawabkan anggaran, terus nanti juga membuat pelaporan akuntansi pemerintahan ya biasanya. Yang kedua, satu kode satuan kerja, satker atau wilayah. Terus yang ketiga satu NPWP. Jadi satu DIPA, satu kode satker, satu NPWP. Jadi tidak ada lagi satker yang memiliki NPWP lebih dari satu. Seperti itu. Nah, untuk pendaftarannya, syarat-syaratnya fotokopi dokumen atau SK ya, yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah benar kepala instansi KPA atau pejabat melaksanakan fungsi tata usaha keuangan untuk APBN. Terus adalah kepala instansi pemerintah daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan untuk APBD. Terus untuk dana desa adalah kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa. Yang kedua syaratnya adalah fotokopi KTP. Yang ketiga, fotokopi dokumen penunjukan bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan atau kepala urusan keuangan desa. Yang terakhir, fotokopi identitas diri orang yang ditunjuk. Jadi bendaharanya yang ditunjuk sebagai bendahara.
Next. Nah, contohnya seperti ini. Untuk Direktorat Jenderal A merupakan instansi pemerintah pusat. Direktorat Jenderal A dipimpin oleh Direktur Jenderal A. Direktur Jenderal A memberikan kuasa kepada Sekretaris Direktorat Jenderal A sebagai KPA. Dalam melaksanakan pengelolaan anggaran, Sekretaris Direktorat Jenderal A dibantu oleh Kepala Bagian Keuangan. Oleh karena itu, pendaftaran NPWP Direktorat Jenderal A dapat dilakukan oleh yang pertama Direktur Jenderalnya itu sendiri sebagai kepala instansi, terus Sekretaris Direktorat Jenderal selaku KPA atau Kepala Bagian Keuangan selaku pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan. Itu 3 orang yang dapat mendaftarkan diri, mendaftarkan NPWP instansi pemerintah. Nah, instansi pemerintah melakukan penyerahan BKP dan atau JKP wajib melaporkan usaha untuk dikakukan sebagai PKP, kecuali pengusaha kecil lah. Batasan pengusaha kecil ini itu 4,8 miliar. Jadi kalau ada instansi pemerintah dalam ini BLU atau BLUD, jika melakukan penyerahan barang atau jasa yang nilai perolehannya di atas 4,8 miliar setahun, itu wajib mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak itu nantinya diberi kewajiban untuk melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai. Seperti itu. Jadi nanti instansi pemerintah itu kalau sudah omsetnya atau pendapatannya di atas 4,8 miliar, minta sertifikat elektronik untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jadi dia nanti selain belanjanya dia mungut PPN di rekanan, dia kalau juga menyerahkan barang atau jasa mungut PPN dari konsumen atau dari masyarakat. Seperti itu. Permohonan lain dan penghapusan NPWP ya. Ini juga diatur oleh PMK 231. Permohonan lain itu dapat dilakukan secara jabatan oleh kantor pajak, itu meliputi perubahan data, pemindahan tempat terdaftar atau penetapan sebagai wajib pajak non efektif. Terus penghapusan NPWP instansi pemerintah itu dapat dilakukan apabila dinas itu tidak lagi beroperasi, pembubaran karena penggabungan dengan instansi lain. Terus yang ketiga tidak dapat mengalokasikan anggaran atau sebab-sebab lainnya yang menyebabkan instansi tidak beroperasi, itu dapat dilakukan penghapusan. Seperti itu. Next. Nah, ini kewajiban PPh-nya instansi pemerintah itu wajib memotong memungut atas setiap pembayaran yang merupakan objek pemotongan pemungutan. Yang pertama pasal 4 ayat 2 PPh final, pasal 15, pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan pasal 26. Jadi atas pemotongan itu atau pemungutan itu harus membuat bukti potong PPh. Jadi bukti potong itu dapat berupa BPN, bukti pemotongan atau pemungutan yang sesuai ketentuan perpajakan, atau dokumen tertentu yang dibersamakan dengan bukti potong PPh. Next. Nah, apa sih PPh pasal 4 ayat 2 itu? Meliputi persewaan tanah dan bangunan yang pertama, kedua pengalihan hak atas tanah dan bangunan, yang ketiga usaha jasa konstruksi apabila melakukan pembangunan, keempat hadiah undian, 5 pembelian barang atau jasa dari WP yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan berdasarkan PP 23. Nah, ini mungkin yang baru. Nanti kalau Bapak dan Ibu di lapangan menemukan rekanan yang memberikan surat keterangan berupa
pemotongan PPh 23 itu nanti atas rekanan tersebut tidak dilakukan pemotongan PPh 22 maupun PPh 23, tapi nanti di sana rekanan tersebut dibuatkan kode billing 0,5% dari transaksi, dari nilai transaksi, kodenya 411128.423. Nah, itu nanti yang disetorkan ke negara seperti itu. Kalau rekanannya punya surat keterangan bebas berdasarkan PP 23 tahun 2018 seperti itu. Jadi nanti tidak ada pemotongan 22 dan 23, tapi Bapak dan Ibu diwajibkan untuk membuat kode billing 0,5% dari nilai transaksi. Terus objeknya ini tarifnya untuk persewaan tanah dan bangunan tarifnya 10% kali jumlah bruto nilai persewaan. Terus kalau pengalihan hak atas tanah dan bangunan itu tarifnya 2,5% dari nilai pembelian, kecuali atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum itu 0% tarifnya. Terus untuk usaha jasa konstruksi apabila melakukan pembangunan itu tarifnya 2% untuk rekanan yang memiliki kualifikasi usaha kecil, 3% untuk rekanan yang mempunyai kualifikasi usaha menengah atau besar, 4% apabila rekanan tidak memiliki kualifikasi usaha di bidang konstruksi. Seperti itu. Terus untuk pelaksanaan konstruksi yang barusan ya. Untuk perencanaan dan pengawasan konstruksi beda lagi. Jadi tarifnya untuk perencanaan dan pengawasan konstruksi itu 4% kali nilai kontrak tidak termasuk PPN untuk yang memiliki kualifikasi usaha. Terus yang tidak punya kualifikasi usaha itu tarifnya 6% kali nilai kontrak. Terus untuk hadiah undian itu 25% kali jumlah bruto undian. Jadi nanti kalau undiannya berupa barang, maka nilai pasarnya itu berapa? Dikali 25%. Nah, untuk tadi yang pembelian barang atau jasa dari WP atau rekanan yang memiliki fotokopi surat keterangan berdasarkan PP 23 itu tarifnya 0,5%. Seperti itu. Nah, ini yang selanjutnya contoh pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, ini terhadap rekanan yang memiliki surat keterangan PP 23. Jadi ada instansi pemerintah Provinsi N melakukan pembelian alat tulis kantor senilai 5 juta, belum termasuk PPN. Nah, jika Tuan A, yaitu rekanannya, menyerahkan fotokopi surat keterangan, instansi pemerintah N itu melakukan pemotongan hanya 0,5% kali 5 juta atau 25.000. Nah, tadi dibuatkan kode billing dengan kode 411128.423 sejumlah 25.000. Yang kedua, apabila rekanannya tidak mempunyai fotokopi surat keterangan PP 23, maka instansi pemerintah Provinsi N tersebut tetap memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari 5 juta, yaitu 75.000. Nah, untuk kewajiban PPh pasal 15 itu untuk rekanan yang memiliki kualifikasi sebagai jasa pelayaran dalam negeri, terus jasa penerbangan dalam negeri, dan terakhir jasa pelayaran dan atau penerbangan luar negeri. Itu objeknya PP pasal 15. Untuk tarifnya, pelayaran dalam negeri itu 1,2% kali jumlah pembayaran. Untuk penerbangan dalam negeri 1,8% kali jumlah pembayaran.
Dan untuk pelayaran dan atau penerbangan luar negeri itu 2,64% kali jumlah pembayaran. Nah, untuk PPh pasal 21. Nah, PPh pasal 21 itu pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan kepada WPOP dalam negeri. Nah, itu tidak dilakukan pemotongan apabila rekanan misalnya servis AC nih. Servis AC dilakukan oleh rekanan orang pribadi, bukan berbentuk badan hukum. Nah, untuk jasa yang diterima oleh orang pribadi kan seharusnya dipotong PPh pasal 21. Tapi orang tersebut menyerahkan surat keterangan berdasarkan PP 23 kayak tadi ilustrasinya belanja barang, tapi ini jasa. Jadi atas rekanan tersebut tidak dilakukan pemotongan PPh 21, tapi dibuatkan billing 0,5% dari nilai penyerahan jasanya tersebut. Terus apabila ada WP juga atau rekanan yang dapat menyerahkan fotokopi surat keterangan bebas spot, maka tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21. Seperti itu. Next. Nah, ini contoh pemotongan PPh pasal 15 tadi. Instansi pemerintah Kabupaten X menyewa kapal beserta awak kapal dari perusahaan Y. Perusahaan pelayaran Indonesia dibuktikan dengan kepemilikan surat izin usaha perusahaan angkut untuk melakukan pengangkutan pegawai instansi pemerintah Kabupaten X dan atau barang dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia senilai 30 juta nilai kontraknya. Pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti, instansi pemerintah Kabupaten X itu memotong PPh pasal 15 sebesar 1,2% kali 30 juta atau 360.000. Untuk contohnya pemotongan PPh pasal 21 itu untuk honorarium atau imbalan lainnya. Jadi misalnya Tuan W, PNS golongan 4A pada bulan Maret 2021 menerima honor tim peningkatan mutu pelayanan yang dibentuk oleh instansi pemerintahan A yang sumber dananya berasal dari APBN sebesar 2.300.000. Nah, untuk pemotongan PPh pasal 21 tersebut karena sudah golongan 4, maka dikenakan tarif final 15% kali 2.300.000 atau sebesar 345.000. Next. Nah, untuk PPh pasal 22 contohnya ini pemungutan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang. Jadi atas pengadaan ya Bapak Ibu untuk terbaru di PMK 231 itu nanti ada kesamaan antara batasan pemotongan pasal 22 dan pemungutan PPN yaitu sebesar 2 juta. Jadi di PMK 231 ini lebih mudah seharusnya diingat. Kalau dulu ada perbedaan untuk batasannya, sekarang sama. Jumlahnya paling banyak 2 juta rupiah itu tidak termasuk PPN untuk batasan dari PPh 22. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Windy untuk kewajiban PPh pasal 22 dan pajak lainnya. Untuk Pak Windy, kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, semangat ya. Dikit aja nih kewajiban PPh-nya. Jadi kita refresh kembali, sama aja dengan kewajiban perpajakan sebelumnya. Hanya dalam PMK 231 ini ada perubahan update. Mana saja update-nya itu ya, untuk PPh pasal 22 tidak dilakukan pemungutan atas pembayaran berikut. Jadi PPh pasal 22 ini tarifnya adalah 1,5%. Jadi setiap Bapak Ibu mengeluarkan anggaran untuk pembelian barang,
maka wajib dipungut PPh pasal 22. Itu nilainya 1,5% dari harga pembelian, tidak termasuk PPN. Jadi jangan dikalikan dengan PPN-nya. Di luar PPN itu 1,5%. Contohnya apa ya, seperti semua pembelian barang seperti komputer, mebel, mobil dinas, ATK, dan barang-barang lainnya seperti itu. Ketika pembelian barang maka harus dipungut sebesar 1,5%. Adapun PMK 231 ini ada update yang tidak dilakukan pemungutan atas pembayaran berikut. Yang pertama, apabila jumlah pembayaran tersebut harga 2 juta tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran dipecah, maka tidak perlu dilakukan pemungutan. Dalam arti tidak dipecah-pecah, artinya misalnya ATK sekarang, besok beli dengan orang yang sama, dipecah-pecah untuk menghindari pajak, jangan. Tapi harus, kalau memang harga barangnya di bawah 2 juta, maka tidak perlu dilakukan pemungutan. Yang kedua, apabila pembayaran dengan kartu kredit pemerintah. Itu ada klausul baru di sana ya. Yang ketiga itu ada untuk pembelian BBM, bahan bakar gas, pelumas, benda pos, dan untuk pemakaian air dan listrik. Itu tidak perlu dilakukan pemungutan pajak. Yang keempat itu terkait pembelian barang dengan dana BOS. Itu dapat pengecualiannya untuk tidak dipungut. Yang kelima untuk pembelian gabah dan atau beras. Kemudian ini ada klausul untuk pembelian barang dari wajib pajak yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan berdasarkan PP 23. Jadi apabila wajib pajak tersebut menyerahkan surat keterangan berdasarkan PP 23, maka wajib pajak tersebut tidak perlu dilakukan pemungutan PPh 22. Namun dipungut sebesar 0,5% sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23. Seperti tadi Pak Alvin bilang kan ada pembayaran 0,5%. Nah, itu ketika wajib pajak tersebut menyerahkan surat keterangan berdasarkan PP 23. Yang ketujuh ada juga terkait dengan pembelian barang. Apabila wajib pajak menyerahkan SKB put-put, SKB itu artinya surat keterangan bebas, pemotongan dan pemungutan. Jadi ada beberapa jenis barang dan jenis wajib pajak yang tidak perlu dilakukan pemungutan apabila dia menyerahkan surat keterangan bebas. Itu ada beberapa tertentu saja. Hal yang nomor 6 itu semua terkait pembelian barang tidak perlu dilakukan PPh 22 1,5%, tapi wajib dipungut 0,5%. Kodenya PPh final tadi 411128 423 kodenya. Kemudian next. Nah, ini contoh ya. Apabila instansi pemerintah X melakukan pembelian alat tulis kantor secara tunai senilai 5 juta dari Tuan A, namun tidak memiliki surat keterangan PPh berdasarkan peraturan pemerintah tentang PPh atas penghasilan dari usaha terima oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, artinya itu PP 23 dari peraturan pemerintah nomor 23, maka instansi pemerintah X memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari 5 juta. Sama dengan 75.000. Ingat, ini harganya belum termasuk PPN. Jadi 5 juta, ada PPN 500.000. PPh 22-nya 75.000. Tapi kalau wajib pajak Tuan A itu menyerahkan surat keterangan PP 23, maka dipotongnya sebesar 0,5%. Jadi 25.000. Next. Selain PPh 22, ada juga PPh pasal 23. Ini lebih terkait dengan jasa atau selain barang ya. Jadi ketika ada pengeluaran anggaran terkait dengan bukan barang, itu biasanya masuk PPh pasal 23. Selain jasa-jasa yang disebutkan PPh final tadi, seperti jasa konstruksi, bukan jasa yang disebutkan PPh final. Ini PPh pasal 23 itu terkait dengan pertama itu bunga terkait premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Jadi kalau kita minjam, kemudian kita membayarkan bunga, maka kita wajib memotong PPh atas bunga tersebut. Itu besarnya 15% dari bunga. Kemudian ada juga royalti, sama royalti juga 15%. Jadi ketika Pak Ibu membayar royalti kepada Tuan A atau PTA seperti itu, maka wajib memotong besar 15% PPh pasal 23-nya.
Yang ketiga ada hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Jadi kalau PPh pasal 21 itu terkait dengan pegawai atau orang pribadi yang mendapatkan hadiahnya. Jadi ini mungkin lebih tepatnya ke sekelompok orang atau bentuk badan ya. Maka PPh pasal 23-nya itu 15%. Yang keempat itu adalah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Kecuali yang telah dikenai PP pasal 42, artinya kecuali tanah dan bangunan. Kalau tanah dan bangunan itu sewanya 10% final. Kalau selain tanah dan atau bangunan, maka sewa, misalkan sewa alat, sewa mesin, terkait dengan hubungan penyewaan barang gitu seperti itu, maka PPh pasal 23 dipotong sebesar 2%. 2% tidak termasuk PPN-nya. Jadi harga sewanya berapa dikali 2% itu yang dilakukan pemotongan dan dipotong dibayarkan. Yang kelima itu adalah imbalan sehubungan dengan jasa yang pembayaran dibebankan pada APBN, APBD atau APD selain jasa telah dipotong PPh pasal 21. Ini terkait dengan jasa. Jadi artinya setiap Bapak Ibu melakukan pengeluaran terkait dengan jasa, jadi apapun itu jasa apapun itu terkait dengan dari beban APBN, APBD atau APBDes, selain terutama ya jasa selain jasa final ya, selain jasa konstruksi, selain jasa yang dipotong pasal 21, misalkan jasa pasal 21 itu adalah terkait dengan pegawai atau orang-orang pribadi, bukan orang pribadi menerimanya, itu maka wajib dipotong PPh pasal 23. Jadi ada klausul khusus di sini. Jadi hati-hati mungkin Bapak Ibu setiap melakukan pengeluaran anggaran itu lihat kemungkinan adalah ada objek pajaknya. Setiap pengeluaran anggaran perlu dilihat kembali. Bagaimana yang tidak, apa saja yang tidak dilakukan pemotongan ada pengecualiannya. Jadi yang pertama itu apabila dibayarkan atau terutang kepada bank. Jadi kalau kita bayar atas jasa bank seperti itu tidak perlu dilakukan pemotongan. Yang kedua, sewa sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Ini artinya leasing dengan hak opsi. Jadi kalau Bapak Ibu bertransaksi dengan perusahaan leasing tapi dengan hak opsi, artinya hak opsi itu artinya dapat memiliki barang tersebut setelah pemberian sewa. Itu kalau itu hak opsi lebih mirip dengan cicilan, itu tidak ada pemotongan PPh pasal 23-nya. Yang ketiga, terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan. Jadi kalau ada terkait dengan pinjaman itu harus badan usaha yang sesuai dengan otoritas jasa keuangan, maka itu tidak perlu dilakukan pemotongan PPh, seperti bank tidak perlu. Yang keempat, jasa yang telah dikenai PPh bersifat final. Seperti tadi kan jasa konstruksi itu adalah PPh final. Jadi tidak dipotong PPh pasal 23, tetapi dipotong PPh pasal 4 ayat 2. Yang disebut dengan Pak Alvin tadi, yang 2% untuk klasifikasi kecil, menengah besarnya 3, tidak mempunyai klasifikasi usaha, itu 4%. Jadi pastikan Bapak Ibu ketika ada jasa konstruksi, tidak mempunyai klasifikasi usaha, maka itu potongannya adalah 4%, bukan 2%. Kemudian terkait dengan perencanaan pengawas itu yang klasifikasinya adalah 4%, tapi jika tidak punya klasifikasi, maka pengawas atau pelaksana perencana itu adalah 6%. Yang nomor 5, jasa dari wajib pajak yang memiliki menyerahkan fotokopi surat keterangan PP23. Sama hal tadi seperti PP22, ketika wajib pajak tersebut menyerahkan fotokopi surat keterangan PP23, maka tidak dipotong PPh pasal 23, tapi menggunakan PP23. Jadi beda ya, PPh pasal 23 dengan peraturan pemerintah nomor 23. Karena kebetulan sama. Jadi dipotongnya adalah 0,5%. Kodenya 411128-423. Yang keenam, jasa pengangkutan atau ekspedisi yang dikenai PPh pasal 15. Seperti yang tadi disebutkan sebelumnya, jasa pelayaran dalam negeri, jasa penerbangan luar negeri, maka itu potongannya adalah PPh pasal 15, bukan PPh pasal 23. Yang ketujuh, itu jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Dalam hal, misalkan jasa orang pribadi, seperti komisi seperti itu, maka potongannya PPh pasal 21, bukan 23. Yang berikutnya, pembelian jasa dari wajib pajak dengan SKB Potput. Nah, apabila wajib pajak tersebut menyerahkan surat keterangan bebas pemotongan pemungutan, maka tidak perlu dilakukan pemotongan PPh pasal 23.
Next, berikutnya contoh. Nah, apabila PTB, bisa dalam hal ini juga bisa merupakan instansi pemerintah ya, merupakan perusahaan yang menyediakan jasa pengolahan limbah. Kantor instansi pemerintah, dinas apa, dinas gitu, membuat kontrak dengan PTB yang melakukan pengolahan limbah domestik di wilayah Kabupaten C selama 3 bulan. Untuk sepakati untuk pengolahan limbah tersebut adalah 100 juta. Dasar pemotongan untuk jasa pengolahan limbah tersebut adalah seluruh tagihan dari PTB sebesar 100 juta. Jadi 2% dikali 100 juta. Itu PPh pasal 23. Sehingga Pemda menyerahkan ini 98 juta kepada PTB. 2 juta dipotong dulu. Seperti itu, ditambah dengan PPN. Seperti itu. Kemudian ini pasal 26 itu terkait dengan wajib pajak luar negeri. Jadi apabila bertransaksi dengan wajib pajak luar negeri, itu maka potongannya menggunakan PP pasal 26. Itu nilai tarifnya 20%. Apa aja penghasil gininya, contohnya luar negeri misalkan bunga. Ada bunga, pemberian bunga itu, maka kalau pinjam uang misalkan dengan orang wajib pajak luar negeri, kemudian menyerahkan bunga tersebut dipotong 20%. Yang kedua, royalti sewa penghasilan lain dengan pemberian harta. Yang ketiga, imbalan sumbangan jasa pekerjaan kegiatan. Misalkan kan ada ekspatriat seperti itu, wajib pajak luar negeri, maka 20% dari itu kita potong. Yang berikutnya adalah hadiah dan penghargaan, jadi sama. Nah, contohnya seperti ini. Nyonya X merupakan warga negara Tiongkok dan merupakan seorang artis terkenal di negaranya. Kantor Z melakukan kerjasama dengan Nyonya X untuk melakukan promosi budaya di Tiongkok. Kontrak sepakati jasa promosi tersebut adalah 60 juta. Biasanya mungkin pariwisata ya. Atas merek tersebut, maka instansi pemerintah Z itu memotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari 60 juta. Langsung dipotong 12 juta. Jadi Nyonya Z hanya mendapatkan 48 juta. Seperti itu. Dalam hal misalkan Nyonya X menyampaikan SKD BPLN, jadi surat keterangan domisili dari negaranya, maka Nyonya X dapat memperoleh manfaat dari pengenaan pajak berdasarkan P3B. Jadi hitungannya itu bukan 20%, tapi tergantung kesepakatan antara Indonesia dan Tiongkok. Jadi P3B-nya berapa persen, itu tertentu nanti sama biasanya. Next, lanjut ya. Sudah selesai, lagi dikit aja nih. Bukti potong. Dalam hal melakukan pemotongan-pemungutan, maka instansi pemerintah harus membuat bukti potong. Jadi, terus terang ini masih banyak dinas-dinas yang melakukan pembayaran, kemudian memotong dan memungut pajak, tapi tidak membuatkan bukti potong. Jadi di sana harus ada kewajiban ya untuk membuatkan bukti potong. Jenis-jenis bukti potong itu ada 3 di sini. PPN itu adalah bukti penerimaan negara, jadi itu harus dimiliki, harus dikeluarkan oleh Pemdanya. Atau yang kedua, bukti potong pemungutan. Misalkan ada PPh pasal 21, kalau untuk pegawai kan diberikan bisa setiap tahun itu, ada juga setiap bulan untuk tertentu. Ada juga setiap pemotongan PPh pasal 22, pasal 23, 4 ayat 2, misalkan seperti semua jasa-jasa atau barang itu harus dibuatkan bukti potong. Terutama PPh pasal 22 pasal 23 dan 4 ayat 2. Seperti jasa konstruksi atau jasa-jasa lainnya, ketika melakukan pemotongan maka wajib membuatkan bukti potong. Bukti potong pajak ya. Nanti karena itu harus diberikan kepada wajib pajaknya langsung. Kemudian yang ketiga, ada dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan bukti potong atau pemotongan PPh. Next, berikutnya. Ini untuk PPN atas belanja. Jadi, instansi pemerintah apabila melakukan belanja kepada rekanan, maka PKP rekanan akan membuatkan surat tagihan. Ya, setelah penyerahan dilakukan, maka akan dikeluarkan surat tagihan dan faktur pajak. Jadi minta faktur pajak kepada rekanan. Itu yang harus diminta. Jadi faktur pajak dibuat pada saat menyampaikan tagihan. Ketika tagihan disampaikan, maka wajib pajak tersebut harus membuat faktur pajak menggunakan kode faktur pajak 02.
ada timnya agar dinas-dinas melakukan mengelola pemungutan atas PPN tersebut berdasarkan faktur pajak tersebut dan tagihannya. Jadi sudah biasa ini ya. Nanti tapi ini mungkin yang perlu digarisbawahi itu PPN itu tidak diserahkan ke rekanan. Jadi atas nilai PPN-nya langsung disetorkan ke negara, namanya memungut. Jadi memungut dalam hal ini artinya uang negara itu langsung dipisahkan PPN-nya, langsung disetorkan ke negara, bukan ke rekanan. Rekanan hanya menerima harga jualnya, dikurangi dengan potongan pajaknya. Ada pengecualian yang tidak perlu dilakukan pemungutan atas PPN. Misalkan itu ya sama dengan halnya PPh pasal 22 juga itu. Jadi yang ada batasan pengecualian itu adalah PPh pasal 22 atas nilai barang dan PPN ya. Jumlah paling banyak itu 2 juta. Tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang pecah-pecah. Sama dengan PPh pasal 22 juga pembayaran dengan kartu kredit pemerintah. Kemudian untuk pengadaan tanah jika tidak ada PPN-nya. Untuk penyerahan BBM dan bahan bakar minyak oleh Pertamina tidak perlu dipungut PPN-nya. Penyerahan jasa telekomunikasi seperti telepon tidak perlu dilakukan pemungutan PPN. Atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan, misalkan tiket pesawat seperti itu, tidak perlu. Kemudian mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan. Jadi kemarin ada juga PPN fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan, maka PPN tersebut tidak perlu disetor, gitu statusnya. Ini kemarin banyak juga masalah, malah dinas-dinas itu malah membayarkan PPN kepada rekanan. Itu harus digarisbawahi, jangan ya, karena itu adalah uang negara. Itu bukan hak dari rekanan. Rekanan juga harus menyetorkan. Jadi kalau kita tidak mendapat faktur pajak dengan kode 07 atau 08, itu artinya faktur yang tidak dipungut DTP ya atau dibebaskan. Maka itu PPN tidak perlu disetor ke negara dan juga tidak perlu diberikan ke rekanan. Itu digarisbawahi. Kemudian PPN tersebut setelah dilaporkan, setelah disetor kemudian dilaporkan dalam SPT masa PPN. Contoh pengurangan PPN. Nah, dalam hal penyerahan BKP/JKP, barang pajak jasa kena pajak yang terutang PPN, maka jumlah PPN yang dipungut adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayaran. Jadi dalam hal penyerahan tersebut sudah termasuk PPN, misalkan nilainya sudah termasuk PPN, maka PPN-nya tersebut adalah nilainya 10/110 dari nilai pembayaran. Jadi nilai tagihannya misalnya 250 ya, dan sudah misalkan itu sudah termasuk PPN, maka PPN-nya tersebut adalah 10/110-nya. Jadi 250.000. Nah, yang dibayarkan ke rekanan itu adalah 2,5 juta. Karena 250.000 lagi itu adalah PPN. Disetorkan ke negara itu 250.000-nya. Ditambah dengan potongan pajaknya. Jadi jumlah yang dibayarkan ke rekanan kan 2,5 juta. Dipotong PPh dulu jika ada PPh, jika tidak bukan full 2,5 juta. PPN-nya disetorkan ke negara. Seperti itu. Nah, ini ada lagi nih, contoh lagi pembayaran dipecah. Misalkan harga barang dalam satu dokumen pengadaan 5 juta. PPN terutang 10% dari 5 juta, maka 500.000. Jumlah pembayaran pertama 2,2 juta. Maka ketika pembayaran termin pertama, PPN langsung terutang sebesar 200.000, yaitu 10/110 dari 2,2 juta. Maka yang dibayarkan rekanan cuma 2 juta. Ini di luar PPh ya, PPN dulu. Kemudian jumlah pembayaran kedua itu 2,2 juta lagi, maka sama PPN-nya 200.000 juga. Yang dibayarkan ke rekanan 2 juta. Nah, yang pembayaran terakhir termin berikutnya itu 1,1 juta karena sisanya ya. Maka PPN tetap dipungut. Yaitu 10/110 dari 1,1 juta. Bukan tidak dipungut karena ada batasan 2 juta mungkin seperti itu, tapi ini kan sebenarnya dokumen pengadaannya satu, bukan beberapa. Jadi bukan yang dipecah-pecah, itu maksud yang tidak dipecah-pecah. Next, kewajiban PPN atas pendapatan. Jadi dalam hal dinas atau Pemda atau desa, misalkan itu ada pendapatan, jadi kan bukan cuma pengeluaran ya. Kalau biasanya sih cuma memang anggaran untuk pengeluaran, tapi misalkan ada anggaran pendapatan, misalkan BLU, BLUD, maka
maka ada PPN-nya di sana. Atas penyerahan jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum tidak dikenai PPN, itu pengecualiannya. Jadi apabila khusus jasa yang sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan undang-undangan, maka itu tidak dikenai dengan PPN. Itu pengecualiannya. Tapi dalam hal pemerintah melakukan penyerahan jasa selain jasa-jasa tersebut, maka penyerahan jasa tersebut dikenai PPN. Jadi syaratnya apabila jasa tersebut sehubungan kegiatan pelayanan yang hanya bisa dilakukan pemerintah dan tidak bisa disediakan oleh bentuk usaha lain, maka penyerahan jasa tersebut dikenai PPN. Kewajiban PPN atas pendapatan. Jadi PKP instansi pemerintah ketika melakukan penyerahan BKP, JKP, jasa atau barang, bisa menjual barang atau memberikan jasa kepada pembeli atau pengguna jasa, maka wajib ditambahkan PPN dan membuatkan faktur pajak. PKP instansi pemerintah yang melakukan penyerahan BKP wajib membuat PPN dan membuat faktur, ya itu kewajibannya ya. Kemudian pajak masukan, itu kan pajak keluaran. Setiap pembuatan faktur maka pajak keluaran. Apabila ada pajak masukan apabila ada pajak masukan maka tidak dapat dikreditkan bagi instansi pemerintah karena langsung disetorkan. Kecuali menjalankan pola pengeluaran keuangan secara BLU atau BLUD. Contoh, PKP instansi pemerintah, misalkan melakukan penyerahan BKP, JKP yang terutang PPN. Maka jumlah PPN-nya dipungut adalah 10% dikali harga jual. Misalkan, atas jasa kena pajak harga 3 juta, atau satu jasa misalkan 3 juta, maka PPN dipungut sebesar 10% dari 3 juta. Sehingga konsumen harus membayar 3,3 juta. Di mana 300.000 ini nanti dari Pemda harus menyetorkannya berupa PPN. Seperti itu. Mengenai penyetoran dan pelaporan, instansi pemerintah membuatkan kode billing dari dahulu sama seperti biasa ya. Buatkan billing, kemudian store pajaknya. Kemudian Pemda mendapatkan bukti penerimaan negara seperti itu, sama seperti biasanya. Nah, ini ada jangka waktu penyetorannya terkait dengan PPH, PPN dan PPNBM. Jadi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Untuk instansi pemerintah pusat dan daerah, jadi itu biasanya yang menggunakan APBN dan APBD, itu maksimal 7 hari setelah tanggal pembayaran dengan mekanisme uang persediaan. Jadi menggunakan jika UP, GU ya mungkin lebih tepatnya ya, itu 7 hari setelah tanggal pembayaran kepada rekening, maka wajib dilakukan penyetoran PPN maupun PPN-nya. Kemudian untuk mekanisme langsung LS itu pada hari yang sama dengan tanggal pembayaran. Itu untuk pemerintah pusat dan daerah. Untuk desa, pemerintah desa itu maksimal tanggal 10 bulan berikutnya setelah tanggal pembayaran. Jadi misalkan bulan Desember ya, paling lambat itu tanggal 10 Januari harus sudah dilakukan pembayaran setelah dilakukan pemotongan. Untuk pelaporan ini ada yang baru. Jadi kalau kemarin kan banyak jenis pelaporannya, SPT masa PPN, SPT masa pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 4 ayat 2. Nah, sekarang dirubah. Sekarang cuma ada PPH pasal 21, SPT masa PPN, dan unifikasi SPT masa PUT. Jadi PPH pasal 22, 23, 4 ayat 2 itu masuk ke unifikasi. Jangka waktu pelaporannya, bagaimana? Pasal 21 dan SPT unifikasi itu maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi untuk bulan Desember ini, atas informasi tersebut maksimal tanggal 20 Januari. Kalau PPN itu akhir bulan berikutnya. Jadi kalau atas PPN tersebut dilaporkan itu paling lambat akhir bulan Januari. Jadi ada bedakan ya penyetoran dan pelaporan. Pelaporan itu yang bentuk SPT masa. Next, kemudian jadi semenjak 1 April 2020 NPWP bendahara pemerintah sudah tidak ada. Itu diganti menjadi NPWP bendahara pemerintah itu sudah tidak ada, diganti menjadi NPWP instansi pemerintah.
Jadi bukan atas nama bendahara lagi, tapi atas nama instansi pemerintah langsung. Itu seperti disebutkan Pak Alvin tadi, harus ada DIPA-nya, dengan kode chapternya. Jadi satu chapter itu satu NPWP. Nah, dulu yang sebelumnya menggunakan NPWP bendahara pemerintah, itu sekarang menjadi NPWP instansi pemerintah yang baru. Jadi kita memohon dulu instansi NPWP-nya atau diberikan langsung, bisa kemarin sudah dibuatkan langsung, tinggal mengaktifkan saja. Kemudian dapat dilakukan NPWP penghapusan secara jabatan juga. Atau kemudian DJP secara jabatan dapat menghapus, mencabut maupun menerbitkan NPWP baru dan melakukan PKP. Nah, kewajiban instansi pemerintah itu adalah melakukan penyampaian perubahan data ke kantor pajak. Jika ada perubahan data misalkan orangnya, bendaharanya, atau KPA, atau ada perubahan alamat, seperti itu harus melakukan perubahan data dulu ke kantor pajak. Kemudian mengajukan sertifikat elektronik dan aktivasi akun PKP bagi instansi pemerintah yang telah digunakan sebagai PKP. Jadi misalkan instansi pemerintah wajib PKP, maka dia wajib meminta pengajuan sertifikat elektronik kantor pajak bisa dan aktivasi akun PKP-nya. Ini sesuai dengan pengumuman kemarin ya, udah mulai bulan April kita tetapkan, tapi mulai melakukan penggunaan ininya per Juli 2020. Ya, mungkin sekian dari kami. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu.